Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS. Apa kabar hari ini, anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang konsep kelangkaan dan kebutuhan. Dan hari ini, kita akan membahas tentang konsep tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Yang pertama, kita review kembali tentang materi minggu lalu, yaitu manusia sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Yang artinya, manusia selalu melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi dan dapat mencapai suatu kemakmuran. Nah, segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut sebagai tindakan ekonomi. Contohnya, ibu berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder. Yang kedua, kamu beribadah untuk memperoleh kebutuhan rohani. Artinya, belanja dan beribadah merupakan sebuah tindakan ekonomi. Paham ya? Nah, manusia dalam melakukan kegiatannya selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Dorongan atau alasan seseorang untuk memperoleh sesuatu disebut sebagai motif ekonomi. Motif ekonomi didorong oleh dua hal, yaitu yang pertama motif intrinsik. Nah, motif intrinsik adalah motif yang didorong oleh kesadaran diri sendiri atau kemauan sendiri. Contohnya, Rina membeli minuman karena kehausan. Nah, yang kedua, motif ekstrinsik, yaitu keinginan yang terjadi akibat dorongan dari orang lain atau dari pihak luar. Contohnya, Anggi tertarik untuk membeli barang merek X karena sedang gencar diiklankan di media atau di televisi. Artinya, dorongan Anggi untuk membeli barang tersebut akibat dari pihak media. Macam-macam motif ekonomi. Motif ekonomi yang pertama adalah untuk mendapatkan kekuasaan dalam perekonomian. Jadi motif ekonomi dalam mendapatkan kekuasaan ini adalah motif untuk menguasai pasar. Ini biasanya dilakukan oleh para pedagang. Contohnya, pedagang akan selalu mengembangkan produknya agar selalu digemari oleh masyarakat sehingga dapat menguasai pasar. Kemudian yang kedua adalah untuk mencari keuntungan. Nah, untuk mencari keuntungan ini artinya keinginan seseorang untuk memperoleh keuntungan berupa materi atau uang. Selanjutnya ada motif untuk memperoleh penghargaan. Adalah motif untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan atas jasa ataupun keahliannya. Motif ini biasanya dilakukan oleh pekerja profesional, contohnya seperti dokter, akuntan, dan lain-lain. Kemudian, motif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, keinginan orang dalam melakukan tindakan atau dorongan seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Contohnya, ayah dan ibu kalian bekerja pastinya untuk memperoleh yang namanya penghasilan. Tujuannya untuk apa? Untuk mensejahterakan keluarga atau untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Selanjutnya kita bahas tentang prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Contohnya seperti apa? Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Materi ekonomi mengarah pada tindakan ekonomi yang efisien dan yang efektif. Yang efisien di sini maksudnya adalah proses yang dilakukan dengan menghemat tenaga, biaya, ataupun waktu
demi mencapai hasil yang maksimal. Kemudian efektif. Efektif di sini maksudnya adalah apa yang kita harapkan itu benar dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, kamu ingin membeli sepatu. Di toko A, harga sepatu dengan kualitas yang sama dihargai 85.000. Kemudian di toko B, sepatu yang sama dengan kualitas yang sama dihargai dengan harga 90.000. Kemudian di toko C, sepatu yang sama dengan kualitas yang sama juga dihargai dengan harga 78.000. Kira-kira toko yang mana yang akan kamu kunjungi untuk membeli sepatu ini? Pastinya kalian akan memilih toko C. Kenapa? Karena lebih efisien dan lebih efektif. Artinya secara tidak langsung prinsip ekonomi adalah prinsip untuk berhemat, seperti itu ya. Nah, orang yang melakukan prinsip ekonomi selalu melakukan berbagai pertimbangan sehingga pengorbanan yang kita peroleh mendapatkan hasil yang maksimal. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas tentang macam-macam prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi sebagai produsen adalah yang pertama, menggunakan bahan baku dengan mutu yang baik. Kedua, mendirikan perusahaan yang dekat dengan bahan baku yang tujuannya agar menghemat ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghemat biaya produksi dan lain sebagainya. Selanjutnya, prinsip ekonomi distribusi atau penyalur. Oke ya, distribusi itu adalah penyalur barang. Yang pertama adalah menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan yang dekat dengan produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan yang baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prinsip ekonomi sebagai konsumen. Sebagai konsumen, contohnya kita. Oke. Kita membeli barang sesuai dengan list misalnya. Jadi tidak untuk berfoya-foya. Ya, prinsip ekonomi sebagai konsumen yang pertama adalah membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, membeli barang dengan kualitas yang bagus. Yang ketiga, membeli barang berdasarkan skala prioritas. Itulah materi kita untuk hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tindakan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya kegiatan dalam beribadah, kegiatan berbelanja, itu juga termasuk kegiatan ekonomi. Oke. Kemudian yang kedua adalah motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan atas diri kamu sendiri atau dorongan dari orang lain untuk membeli suatu barang. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi tadi apa pengertiannya? Pengertiannya adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Membiasakan diri untuk hidup hemat dan tidak boros itu merupakan penerapan dari prinsip ekonomi, ya, dan itu juga merupakan sikap tanggung jawab atas kegiatan konsumsi yang kita lakukan. Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan hubungi saya melalui WA. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.